Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Wildan dari kelas 9G. Di sini saya akan membawa cerita yaitu Sangkuriang. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja Sunggi Perbangkala. Raja Sunggi Perbangkala memiliki seorang anak yang sangat cantik dan anggun, dan dia memberi nama Dayang Sumbi. Dikarenakan Dayang Sumbi terlalu cantik dan amat cantik, buat seluruh raja dan pangeran ingin memperebutkannya. Bahkan perang antar kerajaan pun terjadi. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, dia menyadari ternyata gulungan benang yang dia gunakan telah tergelincir keluar dari istana. Dayang Sumbi pun adalah putri dari kerajaan, dan putri kerajaan dilarang untuk keluar dari istana berjalan kaki. Dayang Sumbi pun mengucapkan sebuah sumpah, yaitu siapapun yang menemukan gulungan benang tersebut, jika dia perempuan maka akan kujadikan seperti itu. Namun jika dia adalah seorang laki-laki maka akan kujadikan sebagai suamiku. Lalu terlihat sebuah anjing yang membawa gulungan benang tersebut ke arah Dayang Sumbi. Mau tidak mau, Dayang Sumbi harus menepati sumpah yang dia katakan untuk menikahi sang anjing tersebut. Ketika Dayang Sumbi sedang meminta izin kepada sang raja terlihat sangat marah dan murka karena dia tidak percaya bahwa anaknya akan menikahi sebuah anjing. Dan sang raja pun mengusir Dayang Sumbi dari kerajaan. Dayang Sumbi pun tinggal di sebuah hutan bersama anjing yang diberi nama Tumang. Namun setelah lama Dayang Sumbi tinggal bersama Tumang, dia menyadari bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Karena setiap malam bulan purnama, Tumang selalu berubah menjadi seorang manusia yang sangat tampan. Bertahun-tahun pun berlalu, Dayang Sumbi memiliki seorang anak yang sangat tangguh dan memiliki hobi yaitu berburu. Dia memberi nama anak tersebut Sangkuriang. Lalu pada suatu ketika, saat Dayang Sumbi menginginkan hati rusa, Sangkuriang pun mencarikan dan dia berburu bersama Tumang. Ketika Sangkuriang melihat ada sebuah rusa, dia pun membidik panah yang dia bawa. Saat dia melepaskan panah tersebut, tanpa sengaja ternyata panah mengenai Tumang. Lalu Sangkuriang pun dengan sedih dan kecewa karena dia tidak dapat membawakan hati rusa untuk ibunya. Lalu Tumang pun berkata, "Ambillah hatiku, berikan hatiku ini kepada ibumu sebagai gantinya." Dan Sangkuriang pun menuruti perkataan Tumang. Sesampainya Sangkuriang di rumah, dia memberikan hati Tumang kepada ibunya. Namun ibu merasa curiga dan berkata pada Sangkuriang, "Sangkuriang, di mana Tumang? Aku tidak melihatnya sama sekali." Sangkuriang pun berkata, "Maaf ibu, yang aku bawa bukan hati rusa, namun hati Tumang." Dayang Sumbi yang mengetahui hal itu sangat marah. Lalu dia pun mengambil sebuah sendok nasi yang terbuat dari kayu dan memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Dan dia pun mengusir Sangkuriang dari rumah agar tidak tinggal di rumah lagi. Sangkuriang pun pergi mengembara dan tinggal sementara di sebuah gua. Dayang Sumbi yang telah melakukan hal tersebut, dia sangat menyesal akan perbuatannya. Bertahun-tahun lamanya Dayang Sumbi bertapa dan dia mendapatkan keanugerahan itu cantik dan awet muda. Sangkuriang pun keluar dari gua untuk mencari ibunya. Setelah dia datang ke rumahnya, dia melihat sebuah tengkorak yang sudah ada di tempat tidur. Dan Sangkuriang berpikir bahwa itu adalah ibunya yang sudah mati karena telah lama dia tinggal. Sangkuriang pun pergi berjalan-jalan di sekitar hutan
Kuryang pun mendatangi gadis tersebut dan bertanya, "Hei, siapa namamu?" "Namaku adalah Dayang Sumbi." Sang Kuryang dengan terkejut. Nama dia mirip seperti ibuku, namun ibuku sudah meninggal sudah lama. Apalagi aku juga sudah menemukan tengkoraknya di rumah. Lalu sang Kuryang pun memberikan lamaran kepada Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbi pun menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Namun Dayang Sumbi akan menerima jika sang Kuryang dapat menepati dua syarat yang ia berikan. Sang Kuryang pun bertanya, "Apa syarat yang akan kau berikan?" Dayang Sumbi berkata, "Syarat pertama, bendunglah sungai Citarum dengan sangat amat besar. Kedua, bangunlah sebuah kapal yang sangat amat besar untuk menyeberangi sungai Citarum tersebut." Sang Kuryang dengan senang hati menuruti persyaratan dari Dayang Sumbi. Malam hari pun sang Kuryang melakukan ritual untuk memanggil makhluk halus untuk membantunya dalam melakukan persyaratan tersebut. Sang Dayang Sumbi jauhan melihat sang Kuryang bahwa pekerjaannya hampir selesai, dan Dayang Sumbi pun memutar akal bagaimana cara untuk membantahkan pekerjaan sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi pun mendapatkan ide. Dia membentangkan sebuah kain putih yang sangat amat besar dan memukul alun gelesung agar membuat ayam berkokok. Dikarenakan kain putih tersebut bercahaya, akhirnya terlihat seperti matahari terbit. Sang makhluk halus pun hangus pergi karena mengira matahari sudah terbit, dan sang Kuryang sangat amat marah karena matahari sudah terbit. Dia pun dengan amarahnya menendang kapal yang sangat amat besar itu hingga terbalik. Lalu dia pergi mencari Dayang Sumbi, berlari mencari Dayang Sumbi, namun tetap tidak menemukannya karena Dayang Sumbi telah berubah diri menjadi sebuah bunga. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk pesan moral dari cerita ini yaitu, sebagai orang janganlah terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Berpikirlah dengan matang